sinyalnya ya, banget. nggak apa-apa. Tiba-tiba. Terus gimana, Dek? Iya, jadi iya waktu itu kan aku lagi mencari kira-kira aku sukanya di bidang mana nih gitu. Aku suka sih waktu dulu di fashionista suka lah, apalagi ketemu temen-temen banyak waktu itu kita tiap bulan, terus baju-baju juga lucu-lucu. Uh, gitu sih Mbak, ya intinya sampai sekarang sih sebenarnya ya suka-suka aja, cuma mungkin banyak orang yang lebih kompeten kali ya daripada aku di bidang ini gitu. Ya, kita Yang foto bener-bener. model kan aku kan nggak tinggi-tinggi banget nih orangnya. Kamu tinggi sih, Dek. Enggak lah, masih banyak yang lebih Terus, Dek, tinggi dan kamu kan berarti di semampai. JTV. Di JTV itu berarti waktu masih kuliah gitu ya. Terus waktu itu kamu juga foto. Terus kamu aktif di organisasi ALSA kan ya? Nah, itu gimana cara kamu ngatur waktunya? Karena kamu udah sibuk dari dulu nih berarti kan? Iya, aku tuh apa ya, waktu itu tuh juga itu challenge yang cukup gede sih waktu itu. Cuma aku namanya lagi mencari jati diri nih, aku cocok di mana. Jadi aku tuh memanfaatkan kesempatan itu mumpung aku masih muda, mumpung aku masih single waktu itu, belum ada terikat sama siapa-siapa. Jadi maksudnya masih free gitu untuk ngatur. Nah, daripada kayak kita main nongkrong apa segala macem gitu, lebih baik kan kita apa ya gitu, kita cari yang bisa boost ourselves nanti in the future gitu. Ya udah, jadi waktu itu sebenarnya cukup challenging karena gimana caranya mempertahankan nilai akademis gitu. Dan akhirnya terus itu mungkin tetap semua tuh harus ada unsur pengorbanannya ya Mbak ya. Maksudnya aku nggak bisa bilang kalau waktu itu aku smooth ngejalanin itu semua, itu nggak banget lah. Karena waktu semester awal aku tuh kan masih adaptasi masuk di Fakultas Hukum, dan aku jujur nggak gitu suka karena ini kok beda ya sama yang aku inginkan, karena aku tadinya kan pengen broadcast sama komunikasi. Jadi IP ku tuh jelek banget waktu itu. FYI sejelek itu. Terus apa namanya? Tapi aku diselamatin sama ALSA akhirnya. Jadi justru organisasi itu malah yang nyelamatin aku. Karena aku masuk ALSA, aku ketemu orang-orang banyak, aku ngerasa pikiranku kebuka, terus kayak ya aku harus bisa develop dong, aku harus bisa ngejar gitu. Dan alhamdulillah cuma satu semester itu aja yang jelek gitu ya. Jelek, karena akhirnya ketolong sama ALSA. Tapi untuk ngejalanin semua itu, karena aku juga kerja di JTV emang nggak mudah, dan akhirnya yang harus jadi pengorbanan itu nilai akademis. Aku emang nggak cum laude waktu itu, beda sama teman-teman aku kebanyakan yang mereka cum laude gitu kan. Dan waktu itu nggak dapet cum laude itu rasanya kayak aku harusnya bisa nih karena tinggal dikit banget. Itu sih aku merasa nilai agak gagalnya tuh di situ. Cuma aku di sisi lain aku kayak ya udahlah, karena memang aku mungkin sibuk dan banyak waktu yang lain apa segala macam, jadi ya emang harus ada yang dikorbanin. Masih untung nilainya juga masih bagus, harus bersyukur yang kayak gitu sih. Soalnya kalau misalnya kita ditanyain, kita sebagai manusia pasti pengennya dapetin semuanya kan, Dek. Kayak kamu pengennya cum laude, pengennya tetap kerja, pengen sibuk kayak gitu kan. Iya gitu. Tapi again kita cuma manusia, tangan kita cuma dua, kaki kita cuma dua. Jadi kalau kalian bisa itu hebat banget, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, jangan kecil hati. Pasti banyak kok di bidang-bidang lain yang kalian juga bener gitu loh. Justru kita emang harus sibuk-sibuk banget ya, cari yang kita cocok tuh di mana gitu kan. Ini ada yang komen, untunglah lulus. Iya sih ya, kalau nggak lulus gawat. Jangan sampai nggak lulus dong, cuma 1 semester doang kok yang jelek. Iya, terus ini ada yang bilang mantap. Ya sih, kamu kan bilang cum laude-nya kurang dikit, mantap tuh berarti. Terus banyak yang karena udah kasihkan kerja sampai akhirnya cuti, nggak balik-balik. Wah itu yang diwanti-wanti sama ayah aku juga sih. Bener-bener. Terus Dek, karena kamu kan tadi di kampus tuh sudah sibuk gitu ya, maksudnya kamu mengejar nilai akademis, terus kamu juga sibuk di ALSA, kamu sibuk kerja, foto gitu. Nah ini berarti kan ini ada pertanyaan yang menurutku related. Kak, how to deal ketika less motivated? Jadi kan kalau kita ngerjain sesuatu tanpa target dan motivasi yang kuat, pasti kan kayak gampang give up gitu kan, Dek. Nah, kalau ada nggak tips dari Maria Lizia, how to deal ketika kita less motivated? Tipsnya tuh adalah cari kita kekurangannya tuh di mana. Pasti kan kita less motivated itu pasti ada suatu hal kegagalan gitu yang jangan salah, aku juga sampai sekarang tuh masih sering kok dihadapin sama kegagalan, dan aku nggak mau nyerah gitu, karena aku tahu kayak aku harus bisa. Ini aku bisa nih, aku kurang di sini nih. Oh, aku nih kurangnya di bagian ini nih.
gitu. Terus aku introspeksi, aku apa ya, ibaratnya kayak semedi gitu ya, introspeksi apa yang kemarin bisa aku perbaikin. Terus aku aku boost lagi gitu sih. Jadi kalau kita Oke. ngerasa less motivated itu kita mungkin kita sebagai manusia tuh ada capeknya kali Mbak, dan itu Iya, wajar. Ada bener. jenuhnya, ada capeknya. Mm-mm. Pasti semua orang pernah ngerasain hal itu dan itu wajar. Aku juga sampai sekarang masih ngerasain hal itu. Jadi paling kita butuh istirahat sejenak kali ya kalau aku bilang. Bener. Butuh Mm-mm. napas sejenak, butuh introspeksi. Mungkin kita 2-3 hari kita me time atau gimana, Bener. diri nyenengin diri sendiri dulu, Mm-mm. kita appreciate diri sendiri dulu, baru kita nanti genjot lagi Iya, gitu. bener sih. Soalnya kan nggak bisa kita harus 100% sangat bersemangat terus kan juga nggak mungkin kan. Kita pasti ada capeknya gitu kan. Bener, Mm-mm. bener. Terus ini bentar, ini ada yang nanya, waktu kuliah ngerjain tugas sampai nggak tidur wajar nggak ya, Mbak Maria? Ya aku pernah sih. Ya mungkin kalau sehari 2 hari wajar, tapi kalau sampai lebih dari itu nanti takut sakit. Iya. Hati-hati aja. Sebenarnya kalau aku waktu itu nggak tidur itu karena tugasnya aku kebut. Iya, Kan tugas tuh itu dia. kan nggak Kita tuh, semua tugas itu kan yang dadakan kan nggak semua kan ya dek. Ada mm-mm. yang tugas sudah dikasih dari minggu lalu tapi ya udahlah ntar aja ngerjainnya jadi sampai harus SKS gitu kan. Nah itu dia, kita tuh manusia mepet deadline banget ya. Memang kebanyakan banyak orang-orang tuh yang seneng action tuh kalau udah mepet deadline. Padahal sebetulnya dia punya waktu banyak. Aku juga Iya. bisa dibilang aku juga mendekati tipe yang itu. Meskipun sekarang aku berusaha untuk lebih wise ya. Jadi aku tahu nih kan, aku sekarang kan udah nggak gampang ya, maksudnya dunia kerja, terus juga seorang ibu dan istri, di sisi lain aku juga punya future goal gitu yang mau aku Bener. achieve. Jadi aku tuh selalu sekarang bagi-bagi, jadi aku udah tahu ini deadline-nya, aku harus, karena deadline-nya sekian, aku harus ngerjain kapan gitu. Kalau dulu mungkin karena nggak ada tekanan, nggak ada beban, jadi ya udah slow-slow aja. Bahkan dulu tuh aku sampai nggak tidurnya tuh malah ngerjain tugas Iya bener. tugas organisasi, tahu nggak sih Mbak? Itu beneran nggak tidur, itu kayak robot kalau itu. Banyak juga waktu itu. Jadi kalau kuliah tuh kayaknya wajar-wajar aja ya kita sampai nggak tidur ngerjain tugas. Harus nikmatin momen itu sih. Iya, mungkin harus ngerasain biar Harus sekarang kita ngerasain. bersyukur Soalnya kan kan udah pernah kayak gitu. sebenarnya akhirnya kan jadi mikir ya, aku nggak tidur karena apa? Biasanya kita kan kayak tugasnya banyak, dosennya nih kayak gitu. Benernya enggak ya? Balik lagi ke kitanya kan, Dek. Iya, benar. Balik lagi, kita manusia deadline apa bukan, itu dia. Ada orang yang aku tanya malah dia ngerasa kalau deadline-nya udah deket itu baru kepikirannya kebuka. Iya, Ada kayak gitu sebenarnya soalnya, nggak juga, Mbak. nggak gitu sih sebenarnya ya. Kalau deadline masih lama kayaknya, aduh gue nggak dapet inspirasi nih Iya gitu. bener. Terus Dek, jadi kan kamu tadi waktu kuliah di JTV. Nah, perjalanan karir kamu kok bisa sampai akhirnya ke Metro TV kan sekarang? Itu Benar. dari mana nih? Maksudnya dari JTV langsung Metro TV atau gimana? Bisa dibilang sih gitu sih. Aku sebenarnya sempat mencoba untuk kembali ke jalur hukum waktu itu, lagi-lagi cari jati diri part 2 gitu kan. Aku udah menjalani 4 tahun, terus aku ngerasa apakah aku seharusnya menjadi seorang lawyer gitu ya, coba gitu kan. Akhirnya aku coba tuh untuk apply di salah satu law firm prestigious juga waktu itu Di Jakarta. di Jakarta, dan aku dapat. Terus aku di sana memang masih kapasitasnya masih magang dan untuk seleksi trainee associate gitu. Nah, aku di situ 3 bulan, tapi pas aku ngejalanin, oke, ini bukan yang aku inginkan definitely, karena bener-bener kerjanya di depan laptop, ngurusin dokumen, perjanjian orang, intinya ngurusin orang lain, tapi kita kayak, ya seru sih, maksudnya kalau orang yang suka sama hal-hal yang berbau hukum dan apa tuh, itu pasti suka, karena banyak teman-teman aku juga yang suka. Terus pergaulannya juga oke, dan pembelajarannya itu juga bagus banget di situ. Tapi kayaknya bukan jiwa aku aja gitu. Dan akhirnya aku waktu itu bukan dibantu ya, maksudnya dimotivasi sama. Jadi ada satu orang yang sebenarnya ngebuat aku lebih masuk di industri ini gitu loh. Karena kan waktu itu bisa aja aku mau jadi presenter apa, misalnya nggak harus pembaca berita gitu, bisa aja Mbak, bisa aja waktu itu berubah. Tapi ada satu orang yang akhirnya ngebuat aku, dan dia tuh adalah mentor aku, dia di JTV, dia udah almarhumah sekarang. Aku selalu kalau inget dia tuh apa ya, perasaannya tuh pasti sedih, tapi juga sangat berterima kasih sama apa yang sudah beliau lakukan sama aku, karena beliau sudah mengasah aku. Jadi waktu di JTV itu beliau yang mengasah aku sampai aku menemukan
oh ini loh apa namanya, kekuatan aku tuh di sini gitu. Hmm. Nah, dan akhirnya lewat beliau juga yang akhirnya membuat aku untuk berani daftar ke Metro TV. Tiba-tiba Oke. makanya yang bikin aku salut adalah beliau ada di institusi lain, tapi beliau memacu aku untuk mencoba aim higher gitu. Dan akhirnya Oke. waktu itu aku sempat daftar di salah satu stasiun TV lain. Hmm. Karena waktu itu nungguin Metro TV itu lama banget bukanya. Jadi kayak dia tuh stasiun TV waktu itu bukanya paling dikit deh, kayaknya setahun tuh cuma 2 kali atau berapa gitu, pokoknya nggak banyak. Dan waktu itu sambil nunggu waktu, aku kerja dulu di law firm. Habis kerja di law firm, aku coba-coba ada yang buka stasiun TV yang lain, aku coba apply dulu dan aku gagal loh Mbak di situ. Itu. Aku gagal di situ. Mungkin takdir aku emang masuk TV berita kali ya. Iya, benar-benar. Oke, ntar ini ada yang nanya ya, Dek. Bahas apa, Kak? Kayaknya seru nih, seru banget. Kita bahas dunianya Oh ya. Maria Lizia. Dunia jurnalisme. Terus, ini kuliah dulu lulusan apa, Oh, Kak? ini